Dan ya tadi knockout yang didapatkan ternyata jarak yang begitu jauh juga Jelly. Membuat tidak ada pergerakan push dilakukan oleh Alter Ego. Wow, Pavel hati-hati. Ada tempat bagian sisi lain juga dan Ramones menangkap lagi seorang Gremory, bahkan langsung di end. Ada Dreadnought terjadi namun Lynx masih harusnya bisa diselamatkan kembali oleh seorang Ramones karena tidak ada pergerakan follow up juga yang datang dari teman-teman GPBR karena mereka split begitu berjauhan. Benar. Gue kira tadi lu kepleset ngomongnya. Apa tuh? Enggak, tadi lu ngomong GPR ya kan. Enggak salah denger. Nah, kirain apa tuh? Yang lain. Salah denger aja. GPBR. Maksud lu itu kan. Wih, gila Rosemary. Itu kan ini, si Rosemary itu kalau udah dapetin PD-nya itu ngeri gitu loh. Ini mereka kalau udah dapat momen Jelly bahaya. Ini Alter Ego bakal keterusan. Itu dia makanya. Kalau kita lihat dari tadi elimination feeds-nya bergulir loh. Mereka mau kejar setoran ya kan. Tapi di sini kita melihat juga ada tembakan panas masuk tadi ke badan Paman Nichil. Dan kali ini Paman Nichil dimainkan, Herlings yang tidak dimainkan ya. Ya, Paman Nichil dan juga Paman Centang Biru. Widih, kelas. Sekarang udah banyak abang-abang kita yang centang biru nih. Iya ya. Lord terus Misery, terus Lyser. Bener. Paman Nichil. Boga. Oh sudah kah? Udah. Sudah. Tadi malam. In your dream. Edit. Dalam mimpi. Dalam mimpi. Iya makanya. Aduh, namun yang warna biru juga masih tetap ada di bagian dalam game. Game kelima kita yang akan berhadapan dengan Dewa United. Itu dari ARF. Yang mulai masuk tipis-tipis. Namun mereka harus hati-hati. Dewa United juga harus menyadari ke bagian belakang. Dan menjaga badan. Karena tadi beberapa tembakan dari bagian high ground masuk ke bagian badan dari mereka. Yap, Dewa United kayaknya tidak bermain lebih lepas dari kemarin ya. Agak sedikit tertahan untuk tim match kali ini juga. Bahkan ada tekanan yang diberikan juga oleh teman-teman dari ARF. Gue pun sama belum terlalu melihat permainan dari ARF. Padahal kemarin mereka bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner di Sunhawk ya kan. Untuk di hari ini belum terpantau seagresif apa mereka bermain. Dan masih menahan saja pergerakan dari Dewa United. Belum adanya lagi fight yang bakal dilakukan. Ini tuh persis polanya kayak Miramar kemarin. Gue lupa match 4 atau match 5. Pokoknya pernah kayak gini. Polanya bener-bener kalem. Nggak ada fight yang benar-benar knock satu tabrak ya, gitu kan. Kayak yang benar-benar pecah gitu ya kan. Seperti hari pertama juga kan. Iya. Tapi emang kemarin hari kedua tuh ada Miramar yang ini Ada belum tahu match sih sampai stage berapa. Tapi saya kemarin nonton itu ada yang sampai stage 9 sih Jelly. Wah ya karena efek domino juga kali ya. Kayak fightnya di tengah-tengah akhirnya di akhir tuh udah banyak space kosong. Rongga-rongga kosong bisa dimainkan, banyak obstacle juga. Betul. Itu mungkin yang terjadi. Tapi sementara ini semuanya nih kalau gue bisa bilang ya. Pokoknya dapet satu udah. Tadi kayak Flippy tuh dia dapetin satu kan. Betul. Udah. Karena juga cabut langsung Cabut. si siapa tadi? Aduh siapa yang didapetin? Pikmi. Apalagi juga mereka lihat dari bagian jumlah sih. Dan fit eliminator tadi bener. tidak terlalu banyak gesekan, berarti ini map nih sisa-sisa circle ini padat terus menerus. Dan Iya. sudah mulai terjadi Flippy yang baru saja dibahas. Dia ingin menunjukkan kepada Jelly lagi, aku ingin cari poin lagi di sini. Menuju ke bagian area GPBR yang tadi mendapatkan satu player, bahkan dua juga menyisakan Jirei. Namun ada tembakan bagian sisi lain. Ingin join, namun ini potensi terparty masih cukup kecil Jelly. Besar dong. Besar itu boom yang ikut. Iya nggak sih? Oh iya. Boom. Tapi dari atas join aja Iya, tuh, dari cari atas. knock aja tuh. Kayak Iya. langsung tabrak langsung kayaknya sulit. Iya makanya itu dia. Iya maksudnya terparty nabrak kan? Iya. Terparty jauh ini Iya, jatuhnya. terparty jauh ya. Wih! Wow. Granat dari Flippy save the day cuy. Tapi harus cepat sih. Jangan Ya. terlalu lama, sedikit geser lagi. Masih berada di area luar circle. Dan di bagian bawah mereka juga masih terdapat tim RRQ. Yang dimana juga belum tahu pergerakan mereka lari-lari aja atau menggunakan kendaraan. Karena tadi terpantau mereka masih tetap berdiam saja. Pergerakan rotasi apa yang harus dilakukan oleh mereka. Dan dari Dewa United juga sedang terkunci di bagian bawah karena kendaraan mereka benar-benar sudah dihancurkan. Tadi Oh, gue ngeliat sulit. mobil. Kenapa? Oh ini memang RRQ susah sih. Antara sulit dan susah jadi susah. Bener-bener. Naik tebing merah coy. Nggak bisa gitu kan. Kalau kita lihat juga pergerakannya lambat dengan menggunakan tayo menuju ke arah bagian atas. Ya kan gasnya tuh nyangkut. Agak sulit nampaknya positioning dari RRQ sejauh ini kita pantau. BSG masih ada tapi posisinya ini udah ketahuan. Bahkan BSG sudah mulai tertembak juga. Voldemort tertahan. Mereka terpisah cukup jauh. Ada jarak yang memisahkan Voldemort dan juga BSG. Apa yang bisa dilakukan? Rotasi dari RRQ diacak-acak. Bahkan dari Rosemary akan melemparkan sebuah nades ke arah bagian depan. Hati-hati Rosemary. Keteknya ditembak dari bagian jauh. Low health parah. Heal dulu. Tapi ternyata ada sebuah lower ground yang dimanfaatkan untuk healing. Yes, betul sekali. Ini masih perjalanan yang begitu sulit.
Bahkan Boom mengunci 3 tim Cijeli. Iya. Alter Ego, RRQ dan juga NFT 21 NFT dan di bagian kiri juga dari Enkins dan Grana dari seorang Volleyboard berhasil turun ke area seorang Octave dari kanan. Potato muncul di posisi yang tak terduga. Ini kuncinya bagus dari Potato. Dia memainkan asap yang banyak area teman-temannya asal untuk tertutup visinya dari bagian Boom. Iya benar, tiba-tiba muncul gitu Iya, aja kan, betul. langsung dia mendapatkan satu player dari RRQ. Jadi pertukarannya bagus gitu, refragnya bagus. Walaupun satu player dari Alter Ego knockdown, tapi langsung dibayarin sama si Potato. Iya. Cepet gitu ngebayarinnya, ya kan? Gak kayak hutang, bayar lama. Tapi kita melihat juga bagaimana dari Flippy. Masih menembak dari bagian jauh, bermain di bagian tebing-tebing saja. 2 player tersisa dengan 5 elimination. Tapi ini susah sih kalau menurut gue pribadi ya. Dari bagian selatan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tim. Dan Boom Esports yang paling nyayur harusnya. Nyayur, mereka paling nyayur Cijeli. Ini mereka bisa mendapatkan banyak. Bahkan di bawah pun yang lagi kios-kiosnya nanti antara 21 NFT bersama Enkins. Di kiri ada Alter Ego dan juga RRQ. Ini pecah banget asalkan dari Boom tetap menyimak dengan begitu baik. Namun di bagian sisi lain dari bagian pergudangan. Area atas dari Cumacera terus berlanjut fight antara Aura dan juga Genesis Dogma Git. Leicester masih menggocek dari bagian Seng saat ini kiri dan kanan. Leicester belum mendapatkan bantuan karena di bagian minimapnya juga masih ada beberapa player yang berada di bagian pergudangan lainnya. Dan this is it. Dari Headshot. Lizer bakal berusaha untuk menembak ke arah bagian dapat low health banget untuk Aura. Tidak berdaya tapi Has for you gila tajam banget AKM masih bisa mendapatkan seorang Nigel. Masih bisa melakukan healing juga. Sempatkah untuk healing? Tapi ternyata lebih memilih untuk nge-pick ke arah bagian depan. Gila nekat banget, resiko tinggi dipegang sama Hans Podium. Tapi dia berani untuk keluar ke bagian depan dan ternyata Lizer pun tumbang. Gak bisa kemana-mana lagi. Hans Podium pun dibalaskan kematiannya oleh Genesis Dogma Git. Tapi No Mercy berusaha untuk melakukan healing terlebih dahulu. 2 versus 2 situation. Sementara waktu dari Genesis Dogma melawan Aura tembak ke arah bagian depan juga dan Debot berhasil untuk melumatkan player dari Aura Esports. Wow, Genesis Dogma masih begitu kuat. Walaupun itu tadi mereka harus melakukan regroup cepat Cijeli. Tadi kalau dibiarkan kayak 2 yang lawan, itu bisa dihabisi oleh seorang Hans For You. Iya. Hans For You tidak terlalu pede, dia tarik karena dia kena headshot, dia low HP. Tadi kalau SP barnya masih cukup tebal, kayaknya bisa langsung di end tuh, bisa dapat 2 elim untuk Aura dari tim Genesis Dogma Git. Tapi itu dia sama-sama punya perhitungan yang sama, backup yang begitu cepat juga berlanjut dari Kagendra melawan tim ARF. Yang dimana juga permain utility dari seorang Leon dengan posisi yang lebih tinggi lagi. Tetap membaca kiri dan kanan, masih ada Casper mencoba backup. Utility berikutnya dari Leon The Set berupaya mendapatkan seorang Axel dikirimkan. Dapatkah? Cuma tercicil lagi. Semakin low dan Casper walaupun dia berada di bagian belakang tapi belum mendapatkan posisi untuk memberikan shoot karena dari Kagendra juga menjaga badan mereka dengan begitu rapi. Enak banget sih kalau kita lihat setup 4 susu dari si Kagendra gitu kan. Dia Betul. udah ada yang di dalam, 2 player ngelebar juga tapi ternyata Poker tertangkap. Axel nih bos, jangan macam-macam, tajam banget tembakannya, menumbangkan seorang Poker tapi posisinya dari ARF tidak nyaman banget. Mereka berada di bagian lower ground. Ini susah banget lempar nets menuju ke arah bagian depan masih belum connect juga. Axel dan teman-temannya sudah tidak punya kendaraan, nggak teman-temannya sih, temannya ya, karena udah sisa berdua gitu kan. Tapi Axel masih ngotot aja dengan nades yang terus menerus dia lemparkan ke arah bagian depan juga. Hanya terkena beberapa splash damage saja, cicilan HP menuju ke arah pemain dari Kagendra. Morph juga sudah mulai naik lagi ke bagian sisi kiri dari seorang Flyboy ke bagian high groundnya juga. Namun Flyboy juga baru mulai memantau saja dengan menggunakan red dotnya juga ke area yang cukup jauh ke bagian lower ground. Namun Genesis Dogma Git bisa bertemu dan bisa dipotong juga. Dan KG memantau bagian kanan berganti area angle shootnya dari seorang Flyboy. Dengan dari bagian kanan mereka tetap stay karena dari bagian bawah RF. Walaupun sisa 2 player terus ngobrak-abrik fokus dari tim Kagendra. Tapi memang susah sih posisi dari ARF ini. Iya. Dia belum dapetin zona, terus dari Kagendra udah tahu posisi mereka ada di bagian lower ground sana, Meledak, tapi nggak menyerah cuy. Casper seperti hantu menembak tiba-tiba dan mobilnya nggak meledak, sayang banget, sangat disayangkan tadi peluru-peluru yang dilontarkan tidak sampai membuat vehicle explosion. Nah ini muter otak sih Ini dari ARF. harusnya Flyboy sama Ambon ini tetap fokus aja dulu ke bagian bawah. Karena ini duri dari untuk mereka ini di bagian bawah sangatlah bahaya. Apalagi mereka tahu kayak Axel ini dari tadi terus kayak mengobrak-abrik dapat knock terus nih. Wah, Potato. Wah, ini seru nih. Alter Ego versus Boom cuy. Satu nih sudah membuat player dari Boom tertakedown dan Masih mungkin naik loh. dari Enkins ini mungkin join the fight juga. Boom Esports gak bisa kemana-mana, dia terjepit
dari lower ground kiri, dari lower ground kanan. Ini kalau misalkan dua tim, Alter Ego dan juga Enkins maju secara bersamaan, ini disaster. Ini baru pecah. Benar-benar sama-sama bisa meledak juga. Rumah panjang dan gudang yang dimiliki dikontrol oleh teman-teman dari Boom. Satu player penting di bagian area atas rumah panjang itu yang harusnya bisa menyicil atau memotong pergerakan push satu persatu. Asalkan Alter Ego juga jangan absen. Harus Iya. berbarengan sih. Tapi susah gitu ngelawan dua tim sekaligus. Iya, betul. Ini yang menjadi posisi sulit karena posisinya adalah semuanya pasti ngincar ke rumah kan. Iya, betul. Jadi yang jadi incaran ya udah yang ada di dalam rumah gitu. Si Boom lah yang akan menjadi incaran. Tapi nanti kita bakal lihat seperti apa karena kamera menuju ke arah Kagendra terlebih dahulu. Masih ngotot Flyboy, enggak dibiarin nafas ini pemain-pemain dari ARF. Bahkan tadi hitmarknya kelihatan, Casper sudah mulai ditumbangkan juga dari Kagendra, Ambone dan juga Leon Desi tadi ter-takedown. Masih bisa di-revive dan ARF ya rata pulang sudah ARF. Betul sekali, Kagendra akhirnya bisa melanjutkan lagi. Setidaknya masih bisa mendapatkan kesempatan tarik napas sedikit. Karena Morph juga tetap mengamankan posisi mereka, tunggu aja. Circle-nya bakal ganti ke bagian mana lagi nih. Tapi Alter Ego juga sedang melakukan pergerakan 1-3, tiganya ke bagian kiri. Dan Potato tetap mengontrol bagian kanan. Dan ini Pygmy sih yang belum tahu mereka bakal lolos naik atau enggak nih. Iya, Pygmy belum kelihatan ya. Iya, Belum terjang kiri mereka. Dan Persija juga, Miseri! Ya. Tertangkap namun Chang, wow, dibantu oleh Satar saat ini juga membuat Genesis Dogma tidak segampang itu untuk melakukan nyayur ke bagian lower ground atas tim Persija EVOS. Tidak semudah itu Ferguson. Pertemuan antar mantan kali ini terjadi. Apakah pembuktian is real atau tidak? Sementara kalau kita lihat dari Genesis Dogma, Laser pun udah ter-takedown. Bahaya sih untuk Genesis Dogma. Posisinya sangat tidak nyaman, tidak aman juga. Tersisa Paman Nichil seorang diri saja. Mau nggak mau Paman Nichil ya udah hold position. Iya. Dia udah nggak bisa kemana-mana lagi. Dia bakal nungguin sampai zonanya nutup. Dan ternyata di area yang berbeda kita melihat bagaimana Satar bertemu juga dengan PJFV. Masih saling ngotot satu sama lain. Morph pun belum berpindah. Dia masih tetap stay di tempat yang sama, wajar banget. Karena semuanya nungguin circle dan akhirnya udah ke-reveal. Circle-nya ternyata masih ngedonat ke center lagi. Gila, Penuh cuy, itu lihat tuh 1, 2, 3, 4. padat semua Cicel, bahkan yang Kagendra juga udah datang lagi nih. Ini Enkins tetap jaga badan. Boom udah nggak bisa keluar lagi nih Cicel. Mau nggak mau harus perang. Iya. Untuk potensi tiketnya susah ataupun menang fightnya susah juga. Setidaknya kalau mereka mau ingin lawan mungkin Enkins terlebih dahulu karena kiri depan mereka juga sudah ada Alter Ego. Apalagi kalau Kagendra tetap ngotot ke bagian kanan. Namun Enkins pergerakan mengambil keputusan. Sedikit memberikan kelonggaran ke area tim Boom dan mereka lebih memilih melawan tim Kagendra. Dan Kagendra yang bakal menjadi mangsa utama. Morph datang juga dari bagian sisi kanan. Ambone menjadi player terakhir dan berhasil sudah Kagendra rata. Di tangan dari Enkins dan juga Morph yang ingin membantu join tipis-tipis. Langsung saja Slebeu maju ke arah bagian depan dari Morph. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dalam kesempitan. Langsung menembak terus-menerus. Gak dikasih nafas. Sementara di area yang berbeda Boom keluar. Dia bakal fight atau apa? Dia bakal ngapain? Oh, Alter Ego-nya rata. Masih ada Potato. Oh iya. Masih ada Potato sama Gua Rosemary. kaget, gua Tapi kaget. Rosemary low HP banget, masih mengambil kesempatan cepat untuk melakukan ini. Dan dia berada di bagian daerah circle. Dan Morph gerasak gerusuk langsung masuk dengan gila, DPS Morph. Combat. Namun masih terjatuh. Harus memainkan DPS saat ini, sayang sekali. Dan Enkins meratakan tim. Morph Enkins mulai menyala putra-putra dari Papua. Pace dan Mace bakal bangga melihat mereka di game terakhir. Gila, Enkins nih bos. Ini papan bawah yang memulangkan papan atas cuy. Betul. Oh, Morph ada apa nih dengan hari ini? Morph tidak bergeming, Morph tidak berdaya. Persija EVOS juga sudah pulang tanpa adanya poin sama sekali. Dan Boom bertahan di sini dengan 4 player yang mereka miliki. Tapi Enkins ter-takedown, duanya down, gak bisa kemana-mana. Ini bahaya untuk Enkins setelah perang. Dia terlalu cepat berpesta, tapi ada sebuah balasan counter Jar. Last man standing, mampukah dia membawa pulang 1 poin? Tapi ternyata posisinya udah mulai ketahuan ditembak. Dan akhirnya Boom Esports masih bertahan. Wow, gila. Gila. Sadis. Boom ini gokil. Kayak lu hancurin tameng depan, masih ada tameng lebih tebal lagi tuh loh. Dan saat ini juga berlanjut, nampaknya Alter Ego juga sedang menyulitkan pergerakan majunya dari tim Bigetron. Ryzen bakal berhadapan headshot didapatkan dari seorang Potato, namun ada tembakan bagian sisi lain. Joey dan Ryzen masih bisa lolos, namun Ryzen harus menjaga badannya. Masih mendapatkan 1 buah batu. Dan ada Satar dan juga Ryzen. Satar mencoba menyelamatkan kembali Swavel, tidak dengan Yuhaik yang sudah di end. Ya, justru tugasnya Ryzen di sini adalah untuk buying time. Dia ngegangguin player Alter Ego supaya kawannya bisa melakukan revive. Tapi kamera bergeser terlebih dahulu menuju ke arah Boom Esports, di mana mereka masih bertahan dengan 3 player. Kima yang dimainkan nih.
Keymind Iya, dimainkan. Di sini Keymind masih bertahan tapi belum membawa pulang poin atau mendapatkan elim untuk Keymind. Sementara kita melihat juga mereka sudah berusaha untuk melebar kembali daerah kekuasaan di dalam circle-nya. Dia tahu di bagian tersebut ada Paman Nichil. Tadi sempat diberikan beberapa tembakan supaya diberikan gertakan lah supaya nggak ngepick menuju ke arah boom. Supaya boomnya bisa gerak. Kenapa tuh? Ini boom lagi kah? Iya makanya gue Boom lagi kah, Manis? Wah, sadis boom untuk di game hari ini, namun sudah terlihat dari bagian kanan juga. Rosemary the last man standing, menyulik satu persatu. Tapi Rosemary hati-hati saja, datang lagi Ponbi dengan AKM-nya dan Alter Ego harus puas di posisi kelima. Rosemary tidak bisa bertahan lama, namun dia juga bisa mematahkan, menghambat lagi waktu dari tim boom karena mendapatkan bahkan 2 juga dari boom. Oh my god, Billboard! Wow, ATM kali 6 sih Jelly. Oh kali 6 tidak getar, benar-benar stabil tembakan dari Billboard. Bahkan dia harus mendapatkan satu player lagi dari Bumi Sports. Dan Bumi Sportsnya rata, 3 tim. nggak bisa bertahan, nggak bisa berdaya. Bigetro Red Villains lah yang memiliki keuntungan paling tinggi dengan 3 player. Maka langsung maju ke arah bagian depan. Sabta dengan utilitiesnya dilemparkan terus menerus ke arah bagian depan. Nggak bisa kemana-mana, babi pink ini tidak berdaya, berada di Rata. bagian pojok. Dan Si BTR masih bisa bertahan, masih bisa mencari. And this is it, BTR versus GD. Seperti cerita lama, tapi kali ini hanya tersisa seorang paman saja di balik sebuah bukit. Nggak bisa ngapa-ngapain. 1 lawan 3 pick tipis, nampaknya kesulitan besar yang dimiliki oleh Nichil saat ini. Ryzen sudah mengunci posisinya di kokang granat dari kiri dan kanan dikirimkan. Akankah menjadi winner-winner Cikinir low HP dan tembakan dan sudah dikejar lagi. Nichil mencoba mundur ke bagian belakang namun terus dikejar oleh paman Ryzen di sini. Masih ada 1 bukit lagi untuk menjadi kafera namun sudah terlihat dan ini dia dimajukan oleh 2 player 1 lawan 3 dan Ade tanah pas. Wow, Bigatron Red Villains mendapatkan winner chicken dinner yang lagi sebagai penutup match kali ini.